Pernahkah kamu menyesal setelah mengatakan sesuatu karena emosi atau mengambil keputusan buru-buru yang ternyata malah memperburuk keadaan? Itulah reaksi. Cepat, impulsif, dan seringkali lahir dari emosi sesaat. Dan sayangnya, dunia kita sekarang justru mendorong itu. Scroll media sosial, lihat komentar yang bikin panas, balas tanpa pikir panjang, emosi meledak lalu baru menyesal. Tapi, bagaimana kalau kita bisa menghentikan itu? Bagaimana kalau di tengah kekacauan kita tetap bisa tenang? Bukannya reaktif, tapi responsif. Bukan sekadar bereaksi, tapi memilih dengan sadar. Itulah yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Dan hari ini, kamu akan belajar bagaimana caranya. Dalam video ini, kamu akan belajar cara melatih pikiran agar tidak dikuasai emosi. Kita akan menyelami prinsip-prinsip Stoicism yang sederhana tapi kuat. Kamu akan memahami perbedaan mendasar antara bereaksi dan merespon, dan kenapa hal itu bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Ada 8 langkah praktis yang akan kita bahas. Mulai dari membangun kesadaran diri, menciptakan jeda sebelum bertindak, sampai cara berpikir ulang tentang hal-hal yang terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih kuat, video ini adalah tempat yang tepat untuk memulai. 1. Memahami bereaksi versus merespon, perspektif Stoik. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bereaksi dan merespon itu bukan hal yang sama. Bereaksi muncul secara otomatis, dipicu oleh emosi tanpa ruang berpikir. Ketika kamu marah, takut, atau tersinggung, reaksi itu langsung keluar, dan seringkali kamu menyesal setelahnya. Sebaliknya, respon adalah tindakan yang lahir dari kesadaran. Ia tidak buru-buru, ia memilih, bukan melampiaskan. Para filsuf Stoik, seperti Epictetus, mengajarkan, bukan kejadian yang membuat kita terganggu, tapi cara kita memandang kejadian itu. Artinya kita selalu punya jeda, sebuah celah kecil antara stimulus dan reaksi. Dan di dalam celah itu, kita bisa memilih. Memilih untuk tetap tenang, memilih untuk merespon dengan kebijaksanaan, bukan emosi. Disitulah letak kekuatan manusia sejati menurut Stoicism. Bukan pada kendali atas dunia luar, tapi pada kendali atas pikiran dan tindakan kita sendiri. 2. Mengapa merespon lebih penting daripada bereaksi di dunia saat ini? Dunia hari ini bergerak sangat cepat, semua serba instan. Kita dituntut untuk menjawab pesan secepat mungkin, merespons berita secara real time, dan bereaksi terhadap komentar hanya dalam hitungan detik. Tapi justru di tengah kecepatan itulah, kemampuan untuk merespon dengan sadar menjadi jauh lebih penting. Reaksi yang tergesa bisa menghancurkan hubungan, merusak reputasi, bahkan membuat kita kehilangan arah. Satu komentar yang dilontarkan tanpa berpikir bisa membuat orang menjauh. Satu keputusan yang diambil karena panik bisa berakibat panjang. Stoicism menawarkan penangkalnya, tenang dalam badai, responsif di tengah kegaduhan. Saat orang lain terpancing emosi, kita tetap punya pilihan untuk tidak ikut terbakar. Karena bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling sadar. Menjadi responsif bukan berarti pasif, tapi aktif memilih kapan bicara, kapan diam, kapan bertindak, kapan membiarkan. Di dunia yang mendorong kita untuk bereaksi, menjadi seseorang yang mampu merespon adalah kekuatan yang langka. 3. Strategi melatih pikiran untuk merespon. Melatih pikiran agar bisa merespon dengan tenang bukan perkara instan. Butuh kesabaran, butuh kesadaran, dan yang paling penting butuh latihan terus-menerus. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan menciptakan jeda. Ketika emosi muncul, jangan langsung bertindak. Tarik napas perlahan, rasakan, biarkan emosi itu hadir, tapi jangan langsung dituruti. Dalam jeda itulah, kita memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja, sebelum emosi mengambil alih. Kita juga perlu belajar mengenali pola dalam diri. Situasi seperti apa yang biasanya membuat kita tersulut, apa yang sering memancing kita untuk bereaksi tanpa pikir. Semakin kita memahami pola itu, semakin besar kemungkinan kita untuk menanganinya dengan tenang di lain waktu. Dan saat dorongan untuk bereaksi muncul, tanyakan ini dalam hati. Apakah ini akan membuat hidupku lebih baik, atau justru akan memperkeruh keadaan?
Seringkali, hanya dengan mengajukan pertanyaan itu, kita bisa kembali pada kesadaran. Karena merespon bukan soal menjadi lambat, tapi soal memilih dengan penuh kehadiran. 4. Kekuatan kesadaran diri dan jeda. Kesadaran diri adalah fondasi dari semua respon yang bijak. Tanpa kesadaran, kita hanya berjalan di atas autopilot, merespons dunia seperti refleks, bukan pilihan. Dan Stoicism mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang ketika kita mampu mengamati diri sendiri, bukan hanya merasa marah, tapi menyadari bahwa kita sedang marah. Bukan hanya kecewa, tapi memahami bahwa rasa kecewa itu muncul karena harapan kita sendiri. Di titik itulah jeda muncul. Jeda ini kecil, hanya sepersekian detik. Tapi di sanalah ruang untuk memilih terbuka. Kita bisa memutuskan apakah akan mengikuti dorongan emosi atau menahan diri dan merespon dengan kepala dingin. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu terhadapnya, dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu." Jeda itu adalah tempat di mana kita mengubah penilaian, dan kesadaran diri adalah kuncinya. Makin sering kita hadir penuh dalam momen, makin kuat kemampuan kita untuk merespon dengan tenang. Karena kesadaran bukan hanya tahu apa yang sedang terjadi, tapi tahu bahwa kita punya pilihan atas bagaimana menyikapinya. Kelima, membingkai ulang perspektif dan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Salah satu ajaran paling mendalam dari Stoicism adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tidak bisa mengendalikan kata-kata orang lain, tidak bisa mengendalikan masa lalu, atau bahkan hasil dari usaha kita. Tapi kita selalu bisa mengendalikan satu hal, bagaimana kita merespon semuanya. Ini bukan tentang pasrah, tapi tentang membingkai ulang perspektif. Daripada berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Cobalah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketika kita mulai melihat segala sesuatu bukan sebagai beban, tapi sebagai latihan, segalanya berubah. Rasa frustrasi berubah menjadi kekuatan, rasa kecewa berubah menjadi keteguhan, dan reaksi impulsif berubah menjadi respon yang sadar. Epictetus berkata, "Kamu boleh dipukul oleh kenyataan, tapi jangan dikalahkan oleh penilaianmu sendiri terhadap kenyataan itu." Dengan membingkai ulang cara pandang kita berhenti memberi kekuasaan pada hal-hal yang di luar kendali, dan mulai membangun ketenangan dari dalam. Itulah inti dari merespon. Bukan mengubah dunia, tapi mengubah cara kita melihat dunia. 6. Latihan kesadaran untuk hidup yang lebih tabah. Kesadaran bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia perlu dilatih, seperti otot, seperti kebiasaan, dan Stoicism mengajarkan kita untuk terus berlatih hadir. Hadir sepenuhnya dalam apapun yang sedang kita jalani. Bukan tenggelam dalam masa lalu, bukan sibuk membayangkan masa depan, tapi benar-benar berada di sini, saat ini. Latihan kesadaran ini bisa sesederhana memperhatikan napas. Saat emosi muncul, perhatikan napasmu. Jangan buru-buru menilainya, hanya amati, rasakan, biarkan ia lewat. Kamu juga bisa mulai dengan menuliskan pikiranmu setiap pagi atau malam, seperti yang dilakukan Marcus Aurelius dalam Meditations. Tulisan itu bukan untuk orang lain. Itu adalah cermin tempat kita melihat isi kepala kita sendiri. Apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang memicunya? Apa yang bisa kamu pilih untuk responmu hari ini? Dengan melatih kesadaran setiap hari, kita menciptakan jarak antara diri dan emosi. Dan dalam jarak itu muncul ruang untuk kebijaksanaan. Karena semakin kita sadar, semakin kita tabah. Dan semakin kita tabah, semakin kecil kemungkinan kita dikendalikan oleh emosi sesaat. 7. Menerapkan respon daripada reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep merespon bukan hanya teori yang indah di atas kertas. Ia paling bermakna saat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di momen-momen paling kecil yang sering kita anggap sepele. Ketika seseorang memotong antrean, reaksi spontan kita mungkin ingin marah. Tapi jika kita berhenti sejenak, menarik napas, dan memilih untuk tidak membiarkan kejadian itu menguasai emosi, kita sedang melatih respon. Saat pasangan kita bicara dengan nada tinggi, reaksi kita mungkin ingin membalas.
Tapi merespon berarti mendengarkan dulu, memahami dari mana emosi itu berasal, dan memilih kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Ketika pekerjaan terasa berat dan tidak dihargai, respon bukan berarti diam dan menahan, tapi bertanya dengan tenang, apa yang bisa aku ubah dan apa yang harus aku terima. Disinilah kita benar-benar menghidupi stoicism. Bukan dalam ruang diskusi filsafat, tapi di dapur, di jalan, di tempat kerja, dan di tengah konflik kecil sehari-hari. Setiap kali kita memilih untuk merespon, kita memperkuat karakter kita. Dan pelan-pelan hidup kita jadi lebih ringan. Bukan karena dunia jadi lebih mudah, tapi karena kita jadi lebih bijak dalam menyikapinya. Kedelapan, kiat praktis untuk mengembangkan gaya hidup yang responsif. Mengembangkan gaya hidup yang responsif bukan tentang menjadi orang yang sempurna. Ini tentang membangun kebiasaan kecil yang membantu kita hidup dengan lebih sadar setiap hari. Mulailah dengan satu hal, bangun pagi tanpa langsung menyentuh ponsel. Biarkan pikiranmu hadir dulu sebelum dunia luar menyerbu. Gunakan beberapa menit untuk bernapas, menulis jurnal singkat, atau hanya duduk dalam diam. Momen kecil ini adalah latihan untuk menghadirkan diri sebelum terhanyut oleh reaksi. Lalu biasakan untuk bertanya sebelum bertindak. Apa ini berasal dari kesadaran atau dari dorongan sesaat? Pertanyaan ini, jika dilatih terus, akan menjadi semacam rem otomatis bagi reaksi impulsif. Dan satu hal lagi yang sering diremehkan, istirahat yang cukup. Pikiran yang lelah lebih mudah bereaksi daripada merespon. Maka jaga tubuhmu, karena tubuh yang tenang menciptakan pikiran yang jernih. Latih juga untuk tidak terburu-buru menjawab. Dalam percakapan, ambil jeda. Dengarkan sampai tuntas. Kadang, diam 1 detik lebih lama, membuat responmu jauh lebih kuat daripada ribuan kata yang meledak tanpa arah. Gaya hidup responsif bukan soal menjadi lamban, tapi tentang memilih dengan sadar, berulang-ulang, hingga menjadi bagian dari siapa dirimu. Karena ketika respon menjadi kebiasaan, ketenangan menjadi karakter. Pada akhirnya hidup tidak akan pernah berhenti memberi kita ujian. Akan selalu ada hal-hal yang memicu emosi, kata-kata yang menyakitkan, situasi yang tidak adil, dan orang-orang yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita selalu punya satu kekuatan, menentukan bagaimana kita merespons semuanya. Itulah kebebasan sejati menurut Stoik. Bukan bebas dari masalah, tapi bebas dari perbudakan emosi. Jadi, setiap kali kamu tergoda untuk bereaksi, ingatkan dirimu, aku punya pilihan, dan aku memilih tenang, aku memilih hadir, aku memilih menjadi manusia yang sadar, bukan sekadar refleks dari dunia di sekitarku. Karena pada akhirnya, kualitas hidupmu ditentukan bukan oleh apa yang terjadi padamu, tapi oleh bagaimana kamu meresponsnya. Dan jika video ini memberi makna untukmu, bantu sebarkan ketenangan ini ke lebih banyak orang dengan cara sederhana. Tinggalkan komentar, bagikan pada teman, dan subscribe untuk ikut berjalan bersama kami di Jeda Berjalan.